Perkenalkan, nama saya Novian Franstito dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unisula. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Tiang Lampu Kelima dalam mata kuliah Membaca Estetik, dosen pengampu Dr. Evi Camalah, SPD MPD. Selamat mendengarkan. Saat itu sekitar pukul 11 malam, Yoni sedang menempuh perjalanan pulang menuju rumahnya. Bersama gerimis hujan dan hembusan angin yang bertiup kencang, dia tetap melaju mengendarai sepeda motor matiknya itu. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari ponsel melalui headsetnya, ia terlihat menikmati perjalanan itu. Dari Jakarta ke Bandung tidaklah dekat. Selain berhenti untuk mengisi full tangki bensin di pom, dia belum menepi lagi untuk istirahat. Yoni memperkirakan perjalanannya akan lancar. Karena itu, dia merasa yakin bahwa dia kuat dan berpikir tidak perlu berhenti jika tidak ada masalah. Malam semakin larut, seiring jumlah kendaraan berkurang. Yoni mulai meninggalkan keramaian kota dan memasuki area perkebunan yang sepi. Itu merupakan jalan alternatif terdekat menurutnya. Karena hanya melalui jalan itu, dia bisa sampai lebih cepat ke rumahnya. Yoni tidak risau saat menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Dia sudah tahu pasti dan bahkan dia sudah terbiasa karena sudah sering melaluinya. Di rute itu dia harus melewati 10 tiang lampu dan di setiap 30 meter ada satu tiang lampu yang menyala dengan cahaya berwarna merah kekuningan untuk menerangi jalan itu. Dia pun mulai memasuki rute itu dan sekitar 4 tiang lampu pun dia lewati. Semua aman-aman saja dan dia hampir mendekati tiang kelima. Tapi motor yang dikendarinya itu lajunya lambat dan tidak bisa dipaksakan untuk digas. Alhasil motornya itu mati secara tiba-tiba. Yuni merasa heran dan hendak memeriksanya. Tapi karena gelap, dia terpaksa harus mendorong motornya menuju tiang lampu yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat motornya itu mati. Yoni mulai melangkah perlahan sambil melihat keadaan sekitar. Tidak ada rumah, pos jaga, ataupun bukit yang terlihat sejauh mata pandang. Sambil berjalan, dia meraba satu jaketnya dan menekan tombol volume suara musik dari ponselnya itu sampai full dengan alasan membunuh perasaan takut yang berpotensi muncul dan membesar. Yoni pun sampai di bawah tiang lampu dan langsung mulai memeriksa motornya. Diawali dari ban motor, sisa bensin, sampai hal yang mendetail menyebab motornya mati. Setelah memastikan berdasarkan pengetahuan yang awam itu tidak ada yang salah pada motornya, tapi setelah mencoba berkali untuk menyalakannya, motornya tidak kunjung hidup. Dia pun lelah dan pasrah. Lalu dia duduk dan bersandar pada tiang lampu itu. Yoni memutuskan untuk menghubungi anggota keluarganya yang berada di rumah. Dia pun mengeluarkan ponselnya, berharap dan yang masih terbangun. Setelah mengeluarkan ponsel, yang pertama terlihat di layar ponsel adalah waktu yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Selanjutnya adalah sinyal ponsel dengan tulisan SOS berwarna merah. Dan yang terakhir yang terlihat adalah daya baterainya tinggal 10%. Sial, gumam Yoni teramat kesal dan memasukkan lagi ponselnya ke dalam saku jaketnya. Suhu semakin dingin dan membuat Yoni menggigil. Selain karena diam di area perkebunan yang tropis dan berkabut embun, hal lainnya adalah tidak ada orang lain di sana. Keringat dingin perlahan mengalir di keningnya. Dia pun kembali melihat sekitar dengan harap-harap cemas. Yoni membuka helmnya, lalu dia menepuk keinginannya. Tiba-tiba musik yang sedang didengar pun mati. Dan benar saja, ponselnya benar-benar mati. Yoni pun melepas handsetnya dan menyimpannya. Dalam hening dan pekat malamnya, hanya suara jangkrik yang didengar. Suasana berubah. Mau tidak mau Yoni sekarang mulai ketakuan sambil memeluk lututnya.
Setelah sejenak meningkatkan kembali kalimat kakeknya, kini dia menyesal tidak pulang besok pagi saja. Sebelumnya, Yoni memutuskan untuk pulang setelah 2 hari berkunjung ke rumah nenek yang sakit. Meskipun telah diingatkan kakeknya, tapi dia masih keras untuk pulang karena harus bekerja esok harinya. Sekitar 5 menit waktu telah bergulir, tapi yang dia rasakan adalah demikian. Yoni nyaris putus asa. Tubuhnya semakin kedinginan dan rasa takutnya semakin meningkat. Tiba-tiba dia melihat cahaya kecil dari kejauhan. Meskipun agak bulan, tapi cahaya itu seakan mendekat dan menyorot. Yoni berpikir itu adalah mobil. Dan benar saja, dia adalah mobil jenis Colt dengan bak di bagian belakangnya. Kini harapan Yoni mulai bermekaran. Rasa takutnya pun seketika hilang. Mobil itu melaju semakin mendekatinya, dan Yoni pun mulai melambaikan tangannya. Pak, tolong saya Pak, tanya Yoni. Yoni melihat di mobil itu ada seorang Pak tua menggunakan topi sedang menyetir. Lalu di sampingnya ada satu penumpang dan wajahnya tidak begitu jelas karena gelap. Karena tidak menghiraukan, Yoni dan seakan-akan tidak melihatnya. Mobil itu melintas begitu saja melewati Yoni yang berdiri di bawah tiang lampu itu. Yoni tidak diam, dia pun berusaha mengejarnya. Tapi mobil itu melaju semakin kencang dan membuat Yoni kembali ke tempat semula. Kembali bersandar di tiang lampu, air matanya perlahan mengalir di pipinya. Suasana semakin memburuk dan dia memutuskan untuk memejamkan matanya dan membayangkan dia sedang tidur di kamarnya. Tak lama kemudian terdengar suara motor. Yoni membuka matanya dan dia memang melihatnya. Motor dengan seorang pengendara itu mendekat dan berhenti setelah Yoni melambaikan tangannya. Sedang apa di sini? Tanya pria mengendara itu tanpa membuka helm full face-nya. Aku sedang berjalan pulang dan motorku mati, jawab Yoni yang dalam hatinya sangat tenang. Boleh aku periksa? Tentu saja, jawab Yoni lalu tersenyum. Motor itu langsung menyala setelah pria itu memeriksa dan akhirnya Yoni sangat bahagia. Terima kasih banyak, sama-sama. Semoga selamat sampai tujuan. Kau duluan aja. Ya, terima kasih. Yoni pun mengenakan helm dan kembali berkendara. Tidak ada perasaan lain saat Yoni mulai lagi mengendari motor. Tapi tiba-tiba perasaan aneh muncul dan dia pun melihat ke belakang mulai ke atas segalanya motor. Tidak ada siapa-siapa, padahal belum semenit. Lihat dalam hatinya. Tapi karena dia tidak ingin celaka, dia berfokus berkendara meskipun sekujur tubuhnya merinding sepanjang jalan. Akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Dengan segera dia menggedor pintu rumahnya. Mama, buka, ini Yoni, teriak gelisah. Ibunya pun membuka pintu dan Yoni bergegas masuk. Kenapa nak? Awal tidak salah larut malam seperti ini, sambil menenangkan Yoni. Aku mau tidur mak, aku lelah. Selamat malam, jawab Yoni menuju kamarnya. Aneh, ada saja di mobil dia. Keesokan harinya Yoni bangun pagi dan mendengar kabar dari beberapa tetangga yang sedang berkumpul. Ada apa mak? Kok ramai? Kemarin sekitar pukul 10 malam ada kecelakaan di area perkebunan. Mobil dan motor tabrakan dan 3 orang tewas di tempat. Yoni pun memilih diam saat kembali mengingat kejadian semalam. Terima kasih.